Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pagi ini bisa berjumpa lagi meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat. Pagi ini agak siangan karena ada jadwal awas kelas 6. Nah, Pak Jati akan lanjut di halaman bab selanjutnya, yaitu halaman 127. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pagi ini kita akan belajar, yaitu membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. Nah, di materi ini ada contoh kasus, yaitu ada jigsaw puzzle oleh John Pillsbury, berawal dari keinginan beliau untuk mempermudah siswanya belajar geografi. Nah, jadi dari masalah ini muncullah satu yang namanya jigsaw puzzle. Nah, jadi si guru tersebut, si John Pillsbury itu ingin siswanya mudah dalam belajar geografi. Nah, masalahnya apa? Masalahnya biar siswanya mudah memahami pelajaran geografi. Nah, dimunculkan solusinya, yaitu jigsaw puzzle. Nah, produknya kalian bisa lihat, yaitu adalah puzzle peta buatan John Pillsbury yang ada di halaman 127. Nah, sekarang ini kan banyak yang online, belanjanya online, ojek online. Nah, itu mereka tercipta berawal dari sebuah permasalahan yang ada, ya. Misal contohnya dulu adanya ojek pangkalan digantikan dengan ojek online. Nah, itu agar kemudahan tercipta. Jadi berawalnya masalahnya, cari ojek pangkalan biar gampang, gimana biar kita nggak harus ke pangkalannya. Nah, dibuatlah ojek online semisal. Nah, dibuat lagi yang itu namanya toko online, ya, biar kita mau belanja tapi nggak perlu ke pasar, biar cepat barangnya langsung. Nah, muncullah yang namanya jual beli online. Banyak contohnya ya, yang kalian tahu seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya. Ojek online juga banyak contohnya, ada Gojek, Grab, ya. Kalian sudah pada pasti tahu. Nah, jadi dari masalah ini muncullah suatu solusi. Solusinya itu nanti akan kalian tuangkan menjadi sebuah produk. Nah, kalian di sini cuma disuruh membuat rancangannya aja nih. Jadi kita disuruh membuat rancangan. Jadi kita belajar menuliskan sebuah rancangan. Andai kata saya nanti mau membuat suatu produk apa nih. Jadi kita udah mempunyai rancangannya dulu. Jadi sebelum membuat produk, kita harus membuat rancangannya dulu, ya. Ibarat rencananya, rancangan itu ibarat rencananya. Kalau kita mau pergi ke sekolah, pasti malamnya direncanakan, dijadwal. Oh ya, pelajaran Senin, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu udah kalian rancang di dalam, kalian susun di dalam tas kalian, biar pagi-paginya berangkat siap untuk belajar sesuai jadwal. Nah, di sini ada contohnya. Kalian disuruh belajar, ada contohnya 128. Ya, kalian ada contoh di halaman 128, mari berlatih, yaitu tentang, nah, kalian bisa baca di 128 sampai 129. Carilah informasi mengenai penyebab orang membuang sampah. Nah, yang dari pelajaran ini kita bisa dapat simpulkan. Pertama, kalian harus mencari masalahnya dulu, ya. Kalian harus jeli melihat suatu masalah. Oh, semisal di sini di buku contohnya masalahnya membuang sampah, masalahnya membuang sampah sembarangan. Nah, kalian cari kenapa sih membuang sampah, masalahnya kalian udah temukan misalnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, kalian cari penyebabnya apa, ya. Kenapa penyebabnya sampai orang-orang membuang sampah sembarangan? Kalian catat tuh, ya. Oh, misal tidak ada tempat sampah, malas mencari tempat sampahnya terlalu jauh. Emang orangnya tidak peduli lingkungan. Kalian catat penyebabnya, ya. Kalau pertama kalian udah nemuin masalahnya, kalian cari penyebabnya. Nah, dampaknya apa sih? Ada sebab, ada akibat, ya. Dampaknya apa kalau membuang sampah sembarangan? Lingkungannya jadi kotor, bau, ya. Nggak rapi, ya.
tidak sehat, dan lain-lain, bisa menyebabkan kebanjiran. Nah, itu adalah akibatnya atau dampaknya. Nah, kalian munculkan solusinya. Solusinya apa sih biar membuang sampahnya nggak sembarangan? Ya, solusinya kalian harus tempat sampahnya dekat, masing-masing rumah mempunyai tempat sampah atau apa. Kalian masing-masing orang mempunyai solusinya, cara berpikirnya masing-masing ya. Membuat sensor sampah ya. Di sini ada contohnya, membuat tempat sampah yang unik dan menarik. Nah, mungkin dengan adanya sampah yang unik jadi orang jadi tertarik untuk membuat sampah ya. Macam-macam di buku dijelaskan, membuang sensor sampah, membuat robot pengambil sampah. Nah, kalau sudah tahu solusinya, barulah kalian tuangkan menjadi sebuah produk. Contohnya yaitu robot pengambil sampah ya. Kalau kalian lihat yang ada di kali-kali Jakarta, misal ada robot pembuang sampah, yaitu adalah contoh robot pengangkut sampah. Itu adalah sebuah contoh dari solusi sebuah masalah ya. Jadi kalian udah punya solusinya, kalian tuangkan jadi produknya ya. Nah, semisal masalahnya kalian punya masalah, kalian cari masalah tentang contoh-contoh yang ada, masalah yang ada di rumah kalian cari ya. Misal kalian tidak menggunakan botol, kalian minumnya menggunakan plastik ya. Nah, barulah nanti dari plastik ini, kalau kebanyakan plastik nanti kebanyakan sampah. Itu masalah penyebabnya apa kalau pakai plastik ya? Airnya mudah tumpah, mudah jatuh ya. Dampaknya apa kalau pakai plastik? Misal kalian cari itu dampaknya, pasti ada. Nah, solusinya apa sih? Solusinya ciptakan gelas yang kuat lama, tahan lama, atau ciptakan botol yang tahan lama. Nah, barulah kalian buat produknya, yaitu nanti menjadi sebuah botol. Mungkin botol beling, botol plastik, atau botol termos. Kalian bisa. Nah, tugas kalian itu kalian cari satu masalah yang sederhana aja yang menurut kalian bisa, atau yang sudah ada juga nggak apa-apa ya. Semisal yang kayak, tapi jangan yang sampah lagi, kalian cari yang lain ya. Contohnya kalian tulis menggunakan urutan yang ada seperti di buku. Masalahnya apa, sebabnya apa, kenapa sih orang itu bisa buang sampah sembarangan? Karena tempat sampahnya jauh, tempat sampahnya rusak, tempat sampahnya sudah penuh. Nah, dampaknya apa sih kalau sampahnya membuang sampah sembarangan? Kalian cari dampaknya, bisa menyebabkan banjir, lingkungannya kotor, tidak sehat, jadi timbul banyak penyakit. Solusinya apa? Carikan tempat sampah baru, tempat sampahnya yang menarik, dibuatin robot. Nah, produknya apa sih yang kalian mau pilih dari solusi itu? Nah, produknya didetailin lagi. Mau buat robotnya dengan menggunakan sensor gerak, sensor otomatis ya. Gampang ya. Kalian cari satu masalah yang kalian anggap sederhana saja ya, yang gampang-gampang aja, yang sudah ada juga nggak apa-apa, tapi jangan yang sampah ya. Kalian bisa tulis di buku tulis, setelah itu kalian foto, kalian share ke Google Forum. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.